Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Semen 2 Karakuala, Kecamatan Karakuala, Kabupaten Barito Selatan. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAS 2 tahun 2025 di APTK UIN Palangkaraya dengan NIM 25426731265. Hari ini Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan tugas akhir modul yaitu uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi asuransi, bank, dan koperasi syariah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah lalu. Namun sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk Piano silahkan bagi depan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkatilah aku rezeki untuk dapat pahaman. Amin. Baik, semoga dengan membaca doa tadi apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, sudah siap semuanya untuk belajar? Siap. Sudah semangat? Semangat. Nah, Bapak absen dulu ya kehadirannya. Ahmad Rafi ya? Hadir. Alhamdulillah. Hadir. Anita, Hadir. Fitri, Hadir. Intan, Hadir. Muhammad Faujan, Hadir. Muhammad Repal, Hadir. Lesmi Juleha. Hadir. Baik, kalau sudah siap kita akan mulai untuk pembelajaran kita karena kita akan melanjutkan materi kita yang telah lalu. Untuk pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana perasaan kalian? Semangat. Tetap semangat. Ya. Ya. Baik. Nah, Bapak ingin tanyakan, ada nggak hambatan yang telah kalian hambatan yang kalian dapatkan pada pembelajaran yang telah lalu? Ada Pak. Nah, apa hambatan yang kemarin? Kurangnya media interaktif seperti video, simulasi transaksi syariah, atau permainan edukatif membuat pembelajaran terasa monoton dan kurang menarik. Oke, berarti kemarin karena kita cuma membahas materinya, nggak ada media pembelajarannya, jadi Pak menarik. Terus ada lagi? Ada Pak. Ya. Kurangnya pemahaman dasar tentang materi yang telah dipelajari. Jadi saya belum memahami konsep dasar kaitan ekonomi dan hukum Islam, sehingga sulit mengaitkan antara teori fikih dan praktik ekonomi sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran kali ini, untuk cakupan materi kita masih seperti yang minggu sebelumnya, yaitu masalah asuransi syariah, bank syariah, serta koperasi syariah. Nah, adapun tujuannya, tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak mengharapkan kalian nanti dapat menyajikan paparan tentang fikih muamalah ini. Nah, baik itu untuk asuransi, bank, serta koperasi syariah. Nah, jadi nanti Bapak meminta kalian untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengadakan yang namanya diskusi kelompok. Kemudian untuk
penilaian Bapak akan menilai secara penilaian kelompoknya. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu riba? Saya Kak, Ya, riba adalah tambahan atau kebutuhan yang diambil secara tidak sah dalam transaksi pinjam atau jual beli. ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, Riba adalah setiap tambahan atau kelebihan yang diambil dari transaksi utang atau jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. oke. Riba itu adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara tidak sah dalam transaksi pinjam meminjam, utang piutang atau jual beli yang dilarang dalam ajaran Islam karena dianggap merugikan dan menjalani salah satu pihak. Jadi nanti ada orang yang dirugikan dia dan dijalimi. Makanya Islam melarang. Setiap belajar fikih muamalah ini sebenarnya bukan sekedar kita memahami masalah hukum jual beli, tetapi belajar bagaimana kita menjadikan setiap transaksi kita bernilai ibadah. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah menyampaikan bahwa mempelajari ilmu agama ini bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah atau fisabilillah. Dan orang yang berjihad di jalan Allah itu balasannya surga. Ada nggak ya kira-kira yang mau masuk ke dalam surga? Ada yang nggak mau ada? Kalau ada yang mau berarti semuanya mau masuk surga. Nah, oleh karena itu kalau kita semuanya masuk surga, maka kita harus menghindari yang namanya riba. Buka HP-nya, cari browsernya, karena mau buka Google Chrome atau apa, masukkan di sana, ketik kabut it. Oke. Siap. Soalnya di sini di penyegaran cuma pilihan jawabannya. Asuransi syariat berlandaskan pada prinsip orang berjawab tiga benar, tiga salah. Oke, kita lanjut lagi ya. Siap? Siap. Nanti bisa dilihat punya masing-masing. Nomor 1 memimpin Rosalinda. Oke, soal berikutnya benar salah. Selanjutnya soal yang terakhir. Berputar kunci 1 dan 2 antara Nabila dan Rosalinda. Semua jawabannya salah. Karena tadi katanya pada pertemuan sebelumnya kurangnya media pembelajaran. Nah, makanya pas kebetulan hari ini Bapak masukkan beberapa media pembelajaran, dari kita ada game interaktif sampai nanti ada ya video. Baik, Masya Allah. Kami sampaikan kepada semua
jika di dalam urusan-urusan, kalau sudah dipakai label syariah itu, hendaknya kita husnudzon dulu. Bahwasanya di dalamnya insya Allah benar-benar menerapkan syariah Islam. Sebab di saat memberikan label syariah itu, tentu berangkat dari kesadaran bahwasanya di sana ada yang tidak syariah. Kalau semuanya syariah tidak bertentangan, nggak perlu pakai label syariah. Apa saja misalnya, segala sesuatu misalnya ya, kalau barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan halal haram, nggak perlu dipakai label-label syariah. Tapi di sana ada sesuatu misalnya lembaga keuangan yang selama ini berjalan, kemudian diamati lalu tidak sesuai dengan syariat, atau paling tidak di dalamnya ada beberapa pelanggaran yang mungkin susah untuk dirubah karena sudah ada keterkaitan dengan yang lainnya. Misalnya di lembaga keuangan tersebut memang tidak semua riba, tapi ada riba yang melekat kepada transaksi-transaksi yang ada di dalamnya. Maka kita tandai bahwasanya ini adalah belum syariah. Kemudian ingin membuat lembaga keuangan yang serupa, tapi diupayakan adalah syariah. Di saat memberikan label syariah itu kesadaran karena di sana tidak ada yang tidak syariah. Nah, ini kesadaran itu ini sudah luar biasa untuk membuat perubahan. Dan jangan digembosi. Harus mengembalikan Rp1.120.000 selama 24 bulan. Dan jika dihitung 1.120.000 dikali 24 itu selama 24 bulan, yaitu sama dengan Rp26.880.000 dari pinjaman modal usaha ini. Pihak bank mengamanahkan modal pinjaman ini. Saya membelanjakan dan pihak bank meminta jaminan sebuah BPKB kendaraan. Dari cerita saya, apakah dari peminjaman modal usaha tersebut ada celah ribanya atau tidak? Dan bila ada celah ribanya, bagaimana solusinya? Mohon pencerahannya, Bu ya. Baik, bank syariah itu ada aturannya. Dan secara umum aturan-aturan transaksi di dalam bank syariah memang sudah diislamkan, disyariahkan. Kalaupun ada kekurangan 1-2 itu wajar, upaya ijtihad produk manusia yang harus disempurnakan. Tapi secara umum kami dukung adanya program-program syariah. Yang menjadi masalah bukan di dalam rumah tangga, bukan di dalam aturan-aturan bank syariah. Yang menjadi masalah adalah di pelaku-pelaku syariah tersebut. Misalnya menjalankan transaksi, dia alumni dari konvensional, pindah ke situ, dia nggak ngerti bahasa syariat. Sebab yang menjadikan halal haram kan urusan transaksi. Kalau masalah murabahah, jual beli, ya tidak usah pakai kalimat pinjam. Nah, ini ada kalimat pinjam jadi salah. Jadi yang menjadi salah adalah yang menjalankan transaksi dari pegawai bank syariah, tapi dia bukan alumni syariah. Ini jadi masalah yang semula sudah syariah menjadi tidak syariah lagi. Nah, ini sudah dijelaskan, itu adalah bab murabahah, jual beli. Jadi pihak bank membeli lalu menjual dengan kredit kepada nasabah. Tetapi bahasanya mesti utang, nggak berlaku itu kalimatnya semacam itu. Kalau pinjam 45 juta harus ilmu perkoperasian itu semuanya sama. Ilmu bagaimana mengembangkan tentang perekonomian. Urusannya adalah bagaimana ayat teori-teori ekonomi dan sebagainya yang ada. Kemudian ya masalah pinjam meminjam dan mengembangkan modal yang ada dan sebagainya. Secara umum adalah sama, nggak ada beda. Akan tetapi yang membedakan nanti adalah kesadaran Anda. Tinggal Anda sodorkan ilmu Anda yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mana yang syar'i dan mana yang tidak syar'i. Bahkan kami sangat bangga kalau ada alumni, ada doktor-doktor pakar ekonomi yang selama ini di dunia yang banyak riba konvensional misalnya, kemudian berhijrah. Wah enak, beliau punya ilmu, tinggal mengislamkan saja. Jadi pinjam meminjam dalam Islam ada kok. Mana yang mengatakan tidak ada? Dalam Islam ada pinjam meminjam. Tapi diatur dalam Islam dalam pinjam meminjam hendaknya kita tumbuhkan semangat tolong menolong. Jangan memanfaatkan. Sebab orang pinjam meminjam kalau asas manfaat dihadirkan menjadi orang kejam.
sehingga tidak memberikan pertolongan, bahkan kadang malah menjadikan kesempatan, wah dia sakit orang tuanya, pasti mau kita beri mahal. Nah itu akhirnya. Nah, setelah menonton video tadi, pastinya kalian bisa melihat di antara materi yang kita bahas, yaitu adalah asuransi, bank, dan operasi syariah. Pasti ada yang namanya menimbulkan suatu masalah. Jadi di sini saya Bapak mau bagikan dulu kalian ke dalam kelompok. Nanti silahkan cari permasalahan-permasalahan apa saja yang terdapat pada materi-materi tadi. Nah, untuk kelompok 1 nanti akan membahas masalah asuransi syariah. Untuk kelompok 2 membahas masalah bank syariah, dan kelompok 3 membahas masalah operasi syariah. Nah, jadi apa dulu masalah yang munculnya dan bagaimana solusinya. Nah, kemudian akan bagikan kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 ini Ahmad Rafi, Anita, kemudian Muhammad Repal, Baby Juleha, dan Rosalinda. Kelompok 2 Alhamdulillah, kemudian Fitri, Safarudin, Regina Putri, dan Siti Nadira. Sedangkan untuk kelompok 3 Intan, terus Muhammad Faujan, Tiano, Rizka. Kemudian nanti kalian masukkan atau buat tampilan slide-nya atau PowerPoint-nya, nanti disajikan di depan. Tugasnya silakan nanti mau dibikin lewat Canva, lewat gambar, atau lewat yang lain silakan. Yang penting kalian bisa menampilkannya ke depan dan teman-teman bisa melihat. Oke, untuk kelompok pertama dipersilakan menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembahasan tentang permasalahan asuransi syariah. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi sebagai tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Najmi Juleha. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Perkenalkan, nama saya Anita. Baik, dipersilakan kepada Anita dan Rosa untuk memasuki pembahasan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan permasalahan dan solusi asuransi syariah. Permasalahan asuransi syariah ada 4 poin terpenting. Poin pertama, apakah benar-benar bebas dari gahar, nasir, dan riba? Poin yang kedua, mekanisme pembagian surplus enderbitring adil atau menguntungkan perusahaan. Dan poin ketiga, pengelolaan dana klaim, bagaimana jika klaim lebih banyak dari iuran? Dan poin keempat yaitu investasi dana. Seluruhnya
halal atau masih bercampur dengan syubhat. Solusi masalah pertama yaitu permasalahan tentang gharar, maisir, dan riba. Ada 3 poin penting yaitu gunakan akad tabarur, ribat, dan wakalah bil ujrah. Poin kedua, edukasi peserta. Asuransi syariah yaitu tolong menolong, bukan jual beli risiko. Poin ketiga, pengawasan ketat TPS agar bebas dari gharar, maisar, dan riba. Solusi masalah kedua yaitu surplus underwriting. Ada 3 poin penting juga. Yang pertama, surplus underwriting. Baik, jika ada yang masih belum dimengerti dari paparan kelompok 1, silahkan kali ditanyakan. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan asuransi syariah? Asuransi syariah adalah sistem perlindungan yang berdasarkan prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan tanggung jawab takaful, di mana peserta saling membantu jika terjadi musibah dengan menggunakan dana berbaru dana kebijakan sesuai syariah Islam. Saya ingin bertanya, apa perbedaan utama antara asuransi syariah dan Asuransi syariah berdasarkan prinsip syariah tidak ada unsur riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir judi. Oke, gimana dari kelompok 2 dan 3? Sudah cukup? Oke, karena sudah cukup, kita beri waktu dulu untuk Oke, selanjutnya kita akan dengarkan paparan daripada kelompok 2. Untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pencarian topik kami, yaitu bank syariah. Saya akan memulai perkenalkan kelompok kami dengan diri masing-masing. Perkenalkan semuanya, saya Siti Nadira. Saya Dina Putri, saya Fitri. saya Abdullah? Saya Rifan. Permasalahan bank syariah. Produk murabahah dianggap mirip kredit berbunga konvensional. Biaya administrasi dan denda keterlambatan disamakan dengan bunga. Kurangnya transparansi akad, nasabah belum paham akad syariah. Persaingan dengan bank konvensional tetap kompetitif tanpa melanggar syariah. Topik yang pertama, produk murabahah. Pertama, pastikan ada proses jual beli nyata, bukan pinjaman uang. Yang kedua, akad harus jelas, harga pokok, margin disepakati di awal. Yang ketiga, DPS wajib audit agar tidak ada praktik riba terselubung. Yang keempat, edukasi nasabah tentang perbedaan murabahah PS kredit bunga. Topik kedua, biaya dan denda. Biaya administrasi hanya untuk menutup biaya real. Denda keterlambatan atau takjir masuk dana sosial, bukan keuntungan bank. Terapkan akad ijrah atau ujrah secara transparan. Bedakan jelas antara biaya operasional dan bunga. Oke, dari kelompok 1 atau kelompok 3, adakah yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya dari kelompok 1. Mengapa bank syariah melarang praktik riba? Saya ingin bertanya, apa perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional? Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Langsung jawab. Oke, silakan. Bank syariah melarang riba karena riba termasuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Bank syariah berkreasi tanda riba dan menggunakan uang sebagai hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk kelompok ketiga, dipersilakan untuk menyampaikan paparannya terkait tentang solusi dan permasalahan koperasi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang solusi permasalahan koperasi syariah. Kami awali dengan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya dan Indra sebagai moderator. Saya Rizka. Saya Liliana. Saya Muhammad Hujan. Permasalahan koperasi syariah, banyak koperasi yang masih memakai sistem bunga namun sistem syariah. SAU sering tidak sesuai prinsip bagi hasil. Hasil pengawasan oleh DPS belum maksimal. Permodalan kadang bercampur dengan dana non halal. Banyak koperasi yang masih memakai sistem bunga namun dikirim syariah. Audit dan sertifikasi syariah. Koperasi sebaiknya memiliki sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) atau otoritas resmi setempat. Transportasi produk berdasarkan secara rinci SMA bagi hasil dan jenis produk yang kuota, misalnya pinjaman berbasis murabahah atau murabahah bukan bunga perak. Edukasi anggota, sosialisasikan perbedaan sistem bunga, riba, dan sistem bagi hasil, profit dan loss sharing agar anggota bisa mengenali praktik yang benar. Audit internal serta bentuk tim internal yang memeriksa seluruh perspektif agar sesuai prinsip syariah. SHU seringkali masih seperti bunga pinjaman, bukan bagi hasil yang adil. Satu, skema bagi hasil transparan, terapkan prinsip profit and loss sharing. Misalnya, Oke, tadi paparan daripada kelompok 3. Untuk kelompok 1 dan 2 jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Saya Pak. Silakan. Mengapa koperasi syariah harus menghindari sistem bunga dalam kegiatan usahanya? Karena sistem bunga riba yang dilarang dalam aturan Islam tidak sesuai dengan prinsip syariah. Mengapa transparansi laporan keuangan penting bagi koperasi syariah? Agar anggota dapat mengetahui pembagian hasil usaha secara adil dan menjaga kepercayaan terhadap koperasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk kembali mejanya seperti yang semula. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, adakah yang masih belum dimengerti atau yang ada yang ditanyakan? Ada Pak. Ya, apa? Apa perbedaan signifikan antara asuransi, bank, dan koperasi syariah dan konvensional? Untuk perbedaannya, ini ada beberapa. Yang pertama adalah dasar hukum. Kalau syariah itu dasar hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan untuk konvensional hukumnya cuma hukum buatan manusia. Nah, kemudian tujuannya, dari tujuan untuk syariah ini bertujuan untuk keadilan dan keberkahan. Sedangkan untuk konvensional ini tujuannya hanya untuk keuntungan finansial. Itu sudah kedua. Yang ketiga adalah keuntungan. Untuk yang berbasis syariah, keuntungannya itu adalah lewat bagi hasil. Nah, jadi hasilnya dibagi untuk semua anggota dengan bidang yang halal saja.
Beda dengan yang konvensional, bidang apa saja mereka bantu. Contohnya, orang mau pinjam uang ke bank. Nah, kalau bank syariah tidak akan meminjamkan uang kepada orang yang ingin jualan miras. Sedangkan konvensional, bank konvensional, dia tidak memandang walaupun untuk jualan miras apa, yang penting ada keuntungan bagi bank, mereka layani. Untuk pertemuan kali ini ada nggak kendalanya? Tidak ada. Kira-kira kenapa? Karena setelah menonton video dan melakukan diskusi, kami lebih banyak mengetahui tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah, serta pembelajaran hari ini lebih menyenangkan. Oke, karena hari ini kita menggunakan media pembelajaran juga, tadi ada permainan, ada nonton video, jadi lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami kayaknya ya. Kemudian kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ada Pak, saya. Kesimpulannya, sistem syariah dan konvensional memiliki tujuan dan prinsip yang sangat berbeda. Sistem syariah berlandaskan Al-Quran dan hadis, menekankan keadilan, kejujuran, dan keberkahan, serta menghindari praktek riba, gharar, atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Setiap kegiatan ekonomi dalam sistem ini diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan bernilai ibadah. Sementara itu, sistem konvensional berorientasi pada keuntungan materi semata dan tidak memperhatikan aspek halal atau haram. Transaksi biasanya menggunakan sistem bunga dan tanggung jawab risiko sering tidak seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Oke, setelah kita belajar hari ini, kira-kira sama seperti yang di awal tadi, bagaimana perasaannya? Senang. Masih tetap senang? Ya. Masih tetap semangat? Masih. Walaupun sudah siang, tetap semangat? Alhamdulillah. Oke, sedikit Bapak berikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Berbeda sistem syariah dan konvensional itu tidak hanya terletak pada mekanisme. Jadi bukan cuma pada mekanismenya saja yang berbeda, tapi juga pada nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk sistem konvensional ini lebih berbasis kepada bunga. Yang mana bunga ini banyak diartikan dengan yang namanya riba. Selain bunga dan juga ketentuan tetap, cenderung mengutamakan kepentingan pemilik modal tanpa mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak. Yang penting untuk mereka yang punya modal, mereka yang mendirikannya. Karena tujuan mereka usaha adalah mencari keuntungan yang besar-besar. Untuk pertemuan yang akan datang, maka ingin kalian di rumah membaca atau mencari bagaimana penerapan baik dari asuransi, bank, dan koperasi syariah di dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah selesai materi kita pada hari ini, maka dengan ini marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, karena kita dapat menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, dan juga semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.